Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamannya merebatumania di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, sukses selalu ya. Dan untuk Anda yang lagi aktivitas dan mungkin lagi bekerja, semoga lancar saja dan tidak ada halangan suatu apapun ya. Dan untuk kalian yang lagi santai kayak saya, bisa persiapkan dulu perlengkapannya, apa yang kira-kira diperlukan agar kita itu nantinya kita santai, biar nggak tegang, biar enak gitu ya kita dalam membahas sesuatu itu ya teman-teman ya. Untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar murai batu yang kita pelihara itu nantinya bisa gacor. Nah itu tentunya kita juga harus mengetahui apa itu artinya gacor itu seperti apa, dan juga maknanya itu gacor itu bagaimana, apa saja yang bisa membuat dia gacor, apakah gacor itu selamanya baik dan bagus serta sehat. Nah itu nanti kita akan bahas. Dan tentunya kita akan membahas bagaimana agar murai batu kita itu bisa gacor dalam arti yang baik, dan tentunya bisa kita persiapkan untuk lomba nantinya kan gitu ya teman-teman ya. Dan sebelum kita membahas bagaimana agar murai batu kita itu bisa gacor dalam arti yang baik, tentunya kita akan bahas dulu makna dari murai batu yang gacor itu seperti apa gitu ya. Jadi murai batu itu yang gacor kita artikan adalah ketika dia itu berbicara. Ibaratnya kalau kita ya kita ngomong sesuatu, mungkin kita itu lagi gembira, lagi ada masalah, lagi sedih, lagi mungkin menangis kan itu ya, namanya juga ungkapan sesuatu yang ada di hati kita ataupun perasaan yang kita luapkan dengan suara di situ. Nah, kalau untuk murai batu ya itu dia ungkapan dia itu ya dengan gacor sendiri, karena itu adalah bahasa dia untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan ataupun mungkin apa yang dia butuhkan. Jadi dia kondisinya itu seperti apa, dia luapkan dengan bunyi-bunyi dia, karena dia itu adalah bahasa dia gitu ya teman-teman ya. Jadi gacor itu tentunya nggak selamanya akan bagus, karena ketika dia lagi mungkin tersiksa, dalam arti mungkin kepanasan, mungkin kedinginan, mungkin kakinya sakit, mungkin kepalanya pusing ataupun mungkin lagi menarik pasangan lain, kemudian mungkin mau menguasai daerah baru dia, pokoknya itu dia luapkan dengan kata-kata, dengan bahasa dia ya, gacor itu sendiri gitu loh. Jadi nggak selamanya gacor itu baik kan gitu ya. Ada yang baik, ada yang dia itu siap untuk tempur, pokoknya macam-macam lah ya. Dan kita akan bahas di situ nanti. Jadi kita harus bisa jelaskan agar supaya masuk akal juga. Dan setelah kita mengetahui makna dari gacor tersebut, maka kita juga akan tentunya bisa mengatasinya. Kita bisa memenuhi kebutuhan dia, mungkin yang kekurangan protein ada, mungkin yang ada minta makan ada, mungkin yang terlalu manja ada. Nah di situ ya. Jadi kok bisa gacor adalah bermasalah? Ya tentu bermasalah. Yang gacornya ya bermasalah kan itu ya. Jadi ketika dia itu kepanasan, dalam arti dia ditempatkan di bawah seng ibaratnya ya, padahal mungkin cuaca lagi panas gitu ya.
Itu si perawat kurang memahami dia, mungkin kondisi dia itu asal dalam menempatkan kandang. Ada yang di bawah seng itu ditaruh seharian dari pagi sampai sore gitu ya. Nah, dia akan mungkin kepanasan di situ, akan gacor melulu ya. Padahal nggak ada musuh, nggak ada apa-apa, nggak ada apa pancingan emosi ibaratnya gitu ya. Dan dia gacor seharian itu. Kok si Om bisa ngomong gitu ya, saya pernah ngalamin gitu loh ya. Di tetangga saya itu gacor banget, padahal itu umurnya masih muda di situ. Saya perhatikan ini kenapa umurnya ini gacor banget gitu kan ya. Gacor dari pagi sampai sore gitu ya. Terus saya lihat kotoran juga apa kecil kering gitu. Nah, di situ saya simpulkan ya dia itu kepanasan di situ karena naruhnya itu di bawah seng ya, maklum kalau karena dia orang ya sudah sudah tua gitu ya, dia cuman untuk gacoran di rumah ya, tentunya dia senang karena gacor. Tetapi di situ perlakuan dia dibarengi dengan salto-salto gitu ya. Terus buangin pur gitu ya, itu tanda-tanda kalau dia itu kepanasan di situ. Kemudian dia ingin mandi di situ, tetapi si perawat kan nggak mengetahui itu, jadi ya dia malah seneng gitu loh, ini gacor kan itu ya. Nah, pernah saya juga ibaratnya saya ambil gitu, terus saya rawat dengan rawatan yang kita fokuskan ke mandi, maka di situ dia tenang di situ. Nah, ya kita ibaratkan saja kalau kita ya ibaratnya kita itu ngomong terus dari pagi, siang, sore gitu ya. Kita ngomong sendiri, nggak ada yang ngajak ngomong, nggak ada yang istilahnya ngajak ngobrol kita. Nah, apa yang terjadi di situ? Nah, tentunya kita akan disebut gila di situ kan ya, tanpa ada sebab, tanpa ada yang ngajak ngobrol, tanpa ada pancingan. Kalau di Murai Batu dia itu gacor terus. Nah, di situ kita bisa masuk akal juga kalau dia gacornya adalah bermasalah, karena dari segi tadi penempatan kandang, kemudian dia suka salto di situ, berarti dia pengen keluar dari kandang situ karena si perawat tidak tahu. Kemudian juga kita lihat di situ kotoran dia itu kecil banget dan kering di situ, maka ya kita kesimpulkan kalau dia gacor itu karena kepanasan. Nah, buktinya setelah saya rawat 1 mingguan, saya berikan pemandian, di situ dia tenang dalam arti dia itu nggak gacor seharian gitu loh ya. Dan dia itu ibaratnya kalau bunyi pas dia mungkin kaget atau dipancing gitu, dia baru bunyi di situ. Nah, di situ kan bisa kita katakan kalau dia itu normal, kalau dia bunyinya itu ala kadarnya ya, tidak gacor melulu kan gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada juga yang gacor karena kedinginan di situ ya, tentu bisa karena ya seperti tadi adalah gacor bermasalah, tentunya dia tersiksa karena dia tidak bisa mengatur ruangan yang dia tempati. Tentunya ya dia bisanya cuman seperti itu, bisanya ngomong seperti itu, bisanya bunyi seperti itu, gacor seharian gitu ya. Ibarat kita kasih di dalam di ruangan yang mungkin dingin atau ber-AC di situ, padahal itu bukan kebutuhan dia gitu ya, maka dia tentunya juga akan mengeluh ibaratnya kalau kita. Nah, itu kemudian ada juga murai batu yang gacor itu ketika dia dapat emosinya di situ, ada di situ ya, mungkin rawatan juga cuman satu arah
memfokuskan ke penjemuran situ ya. Nah ini kasusnya juga seperti hal yang pertama tadi, over penjemuran di situ, tetapi di situ adalah over penjemuran. Kelebihan penjemuran yang terjadi apa ya? Nanti kalau dia tidak bisa diatasi ataupun si perawat ini tidak mengetahui, maka kalau sudah kelebihan penjemuran, maka bisa dia itu ya cabut bulu bisa ya, tentunya seperti itu. Ya itu dia udah salto-salto, kemudian udah buangin pur di situ ya, kayak stres dianya itu. Kemudian gacor dalam arti dia udah dapet birahinya di situ, jadi mungkin perawatnya mengetahui ataupun tidak mengetahui dengan mungkin tidak disengaja dirawat tanpa jemur, kemudian protein juga tinggi, ngasihnya protein tinggi, dan juga ini dia ngasihnya EF itu banyak di situ, maka tidak sengaja di situ dia merawat satu arah mengejar birahinya di sini, dan birahinya dapat, tetapi di sini kalau kelebihan ya tentunya over di situ, bisa gacor di sini, bisa gacor, tetapi juga bisa ngeriwi aja di situ, tetapi juga bisa diem aja plongo itu ya. Jadi segala hal itu dia sampaikan itu bervariasi. Jadi satu murai dengan satu murai yang lain itu tentunya dia cara menyampaikan itu beda-beda. Ada yang dia gacor karena dapat birahinya, ada yang dia gacor dapat ketika dapat emosinya, ada yang gacor ketika dia dapat power ataupun energi dia, ada yang gacor ketika dia itu bermasalah. Pokoknya macam-macam di sini. Dan untuk mengetahui tentunya juga yang mengetahui ini persis yaitu perawat dia gitu kan ya. Nah, jadi untuk hal ini, untuk murai batu yang mungkin keseharian itu cuman ngeriwi aja, saya itu pengen murai saya itu gacor ya, karena untuk cuman rawatan ataupun cuman ini ingin gacoran di rumah, gimana sih cara ngerawatnya gitu ya. Nah, tentunya kalau kita dapat pertanyaan seperti itu ya, kita harus memberikan solusi yang tepat dan itu baik gitu ya. Dalam arti jangan kita jawab ya udah dikasih aja itu di bawah seng di situ seharian ya. Jangan kasih mandi di situ, pasti akan ketemu ya, jangan seperti itu. Ataupun gini, berikan saja itu pemandian jor kroto, kemudian jangan kasih jemur, jangan kasih umbar full embun. Nah di situ jangan, karena di situ kan ibaratnya iya kalau dia itu yang dibutuhkan seperti itu. Kalau tidak, dan juga perawatan yang barusan saya sampaikan itu kan ibaratnya kita mengejar birahi, dan birahi sendiri itu kan nggak selamanya bisa gacor. Ada yang cuman diem plongo, fighternya hilang, ketemu musuh cuman plongo. Ada yang cuman kayak ngerayu, ada yang cuman terbang sana sini berarti ngejeruji. Ya beda-beda kan gitu ya. Maka di situ juga kita harus mengetahui bagaimana untuk gacor yang benar gitu ya. Tentunya gacor adalah ya sesuai takaran, ibaratnya dia ya kalau pagi itu wajar ya, pagi dia gacor itu kan wajar, karena di alam liar sana dia kan ibaratnya kalau pagi itu menyambut pagi di situ, wih saya itu masih
masih apa, beratnya saya masih di sini, ini masih wilayah saya sendiri gitu ya. Terus ibaratnya dia ngomong, saya itu sudah siap cari pacar gitu, ibaratnya seperti itu gitu ya. Pagi-pagi wajar lah ya ibaratnya ya, karena mulai sendiri di alam liar sana kan dia butuh apa, jodoh, butuh makanan, butuh wilayah, butuh apa, kesehatan, butuh apa, tempat untuk dia produksi. Pokoknya dia yang bisa mengatur di situ ketika dia ada di alam liar sana. Nah, maka dari sini kita akan apa, katakan kalau murai batu yang enggak gacor gitu, jadi kita harus rawatan itu jangan yang ada tiga rawatan di situ. Ibaratnya kalau kita rawat itu fokus ke pemandian pokoknya ya. Jadi kita cari dari tiga hal ini, 3 poin. Yang pertama adalah fokus ke pemandian. Yang kedua adalah fokus ke penjemuran. Yang ketiga adalah fokus pemandian dan penjemuran di situ. Nah, dari 3 poin tersebut akan kita juga bahas satu persatu biar nanti gamblang, masuk akal dan mudah dimengerti bagi kalian semua ya. Oke, yang poin pertama kita fokuskan pemandian di situ, berarti dia itu ketika gacor dia dapat birahi dia. Jadi kita fokusnya ke pemandian dulu. Untuk ekstra puding tetap ya, rawatan nggak jauh-jauh dari pemandian, penjemuran, ekstra puding, kemudian pengkerodongan, pengembunan, kemudian penempatan kandang, pengumbaran. Nah itu ya. Dan poin pertama kita akan ambil pemandian di situ. Kita fokus tiap hari mandi di situ. Bisa mandi sore. Ya baiknya mandi sore, karena setelah sore kita mandikan di situ tidak ada sinar matahari ya, tidak ada suhu panas di situ, jadi masuk akal juga kalau kita mandikan sore. Karena kalau kita mandikan pagi, nah setelah pagi kan ada sinar matahari, maka juga di sini fungsinya sedikit berkurang ya, seperti itu. Kemudian untuk penjemuran kita stop di situ, kita fokus ke pemandian. Ekstra puding tetap ya. Jangan diubah semua beratnya biar nanti ketemu. Kemudian pengumbaran kita stop juga di situ. Kemudian pengembunan kita full tiap hari di situ. Kemudian penempatan kandang ya tentunya di ruangan yang sejuk, jangan di ruangan yang panas. Itu ya, teman-teman ya, paham ya? Oke, poin pertama sudah. Kemudian kalau itu belum buat dia gacor, poin kedua adalah kita fokus ke penjemuran di situ. Kita ekstra puding tetap ya. Kemudian penjemuran kita maksimalkan di situ bisa semampunya dia, ibaratnya ya, kan kelihatan ya kalau dia itu udah nggak mau dijemur. Ibaratnya ada yang loncat-loncat, ada yang salto, ada yang mangap, ada yang ibaratnya dia gelisah. Nah itu. Kemudian bisa kita tambah di situ pengumbaran di situ. Dan untuk pengembunan kita stop dulu di situ untuk poin yang kedua. Kemudian untuk penempatan kandang kita agak taruh di ruangan yang agak bersuhu agak tinggi ya. Jangan ditaruh di ruangan yang dingin atau AC, jangan.
kemudian pengerodongan ini wajib ya, karena kita fokus ke naikkan suhu dia tuh. Yang ketiga adalah kita campur di situ antara mandi dan jemur. Nah, di situ kita EF-nya kita full ya, beratnya pagi kita pas kita keluarkan burung, kita buka kerodong, kemudian kita jor jangkrik saja di sini. Kita pakainya jangkrik di sini karena poin ketiga ini kita akan mencari power dia, mencari energi dia di situ. Oke, pagi kita jor jangkrik ya semaunya dia. Kemudian habis itu kita jemur semau dia, tetap standby jangkrik juga. Setelah jemur semau dia, ibaratnya sampai dia itu mangap, sampai dia itu gelisah. Setelah itu kita angin-anginkan 15 menit di situ. Nah, setelah itu kita mandikan di situ. Setelah mandi kita angin-anginkan lagi kira-kira 15 menit, kemudian masuk di kerodong, masuk. Sore jangan dibuat kerodong. Nah, kita buka lagi paginya besok lagi. Nah, rawatan seperti tadi, jor jangkrik, kemudian jemur sekuat dia, kemudian angin-anginkan, kemudian mandi, kemudian anginkan. Nah, itu. Nah, dari tiga poin tersebut akan kita bahas juga di sini. Poin pertama tadi adalah fokus ke pemandian, yang artinya kita itu mencari birahi dia ya. Oke ya. Kemudian poin kedua adalah kita mencari emosi dia. Nah, yang ketiga ini kita mencari power dia. Nah, ini yang poin ketiga ini ketika burung sudah jalan, mungkin sudah dapat birahi emosinya, udah dapat istirahat dia, dan ini kita mencari power dia. Nah, ini penting sekali ya. Dan dari poin pertama tadi kita tempuh di situ, kalau belum gacor juga kita bisa tempuh poin yang kedua di situ. Kemudian kalau belum gacor juga bisa kita tempuh dengan poin yang ketiga di situ. Nah, dari 3 rawatan ini asal kita konsisten dan tentunya kita bisa lakukan dalam 1 minggu, nah itu pasti ketemu di situ. Dia tetap akan gacor ya. Nah, ini dalam arti gacor adalah gacor ya, bukan enak di lapangan, bukan seperti itu. Dalam arti belum tentu seperti itu, karena ini kita fokusnya ke cuman gacor saja di situ. Dan untuk khusus poin yang ketiga, nah ini bisa ibaratnya ini buat bekal nantinya buat lomba yang poin ketiga ini. Kalau burung tersebut sudah dapat birahi, emosi, dan waktu istirahat dia, maka kita tinggal mencari power dia dan settingan pas di gantangan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu dulu. Kalaupun ini pembahasan dapat diterima dan tentunya masuk akal dan juga gampang dicerna, ya alhamdulillah teman-teman kan gitu ya. Kalaupun belum, nanti bisa tulis komentar di bawah, kira-kira kurang apa sih kan gitu ya. Jadi masuk akal juga kalau kita itu mendengarkan pembahasan itu harus dari awal, tengah, juga akhir gitu ya. Karena ini adalah tentunya lengkap. Kalaupun kita mendengarkan cuma di awal ataupun cuma di tengah ataupun cuma di akhir, ya maka tidak komplit di sini kan gitu ya teman-teman ya. Jadi ya harus menyimak dari awal, tengah, dan akhir di sini, karena kita ini saling berhubungan di sini.
ini satu poin penuh jadinya, kan gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup itu dulu. Kalaupun ada kata-kata yang mungkin menyinggung kalian ya mohon dimaafkan. Untuk Anda yang sedang mempunyai cita-cita, jangan pernah berputus asa, teruslah mengejar cita-cita kalian, karena dengan berusaha nggak akan didapatkan hal yang sia-sia di situ. Kemudian setiap kesulitan pasti ada kemudahan di situ, dan tentunya ada kebaikan di situ. Pokoknya jangan pernah patah semangat. Oke ya. Terima kasih teman-teman sudah yang sudah menyimak. Untuk mungkin sudah ada yang like dan subscribe, terima kasih, karena dengan seperti itu kalian adalah mendukung channel ini, karena channel ini nggak akan pernah berkembang karena kalau tidak ada support dari kalian ya. Oke, gitu dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.